berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God's Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang boleh kembali bersama-sama dalam program Rest and God. Setelah berjerih lelah dan kita sibuk dengan pekerjaan kita sepanjang hari ini, kita perlu waktu untuk berdiam diri, beristirahat. Mari kita hampiri tata kasih karunia Tuhan, kita membawa semua pergumulan dan beban berat kita kepadanya, karena kita percaya bahwa Bapa di surga itu peduli dan akan memberi kita kelegaan dan pertolongan. Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percaya di dalam hadirat-Nya ada ketenangan, ada kelegaan. Mari hampiri Dia dengan pujian, penyembahan, dan doa kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu luar biasa Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau senantiasa menyertai kami. Bahkan ketika kami menghadapi situasi yang sulit, beban berat yang begitu menindih hidup kami, masalah yang begitu sulit kami atasi, kami sungguh-sungguh bersyukur, kami bersukacita karena Engkau tetap menyertai kami, memberi kami kekuatan untuk melewati semuanya. Malam hari ini kami hampiri tata kasih karunia-Mu. Kami ingin berikan persembahan syukur kami kepadamu melalui pujian penyembahan kami. Kiranya Engkau hadir, Engkau memberi kami kelegaan, memberi kami kembali pengharapan, menguatkan iman kami untuk melewati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Apapun yang kami alami Tuhan, musim apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu yang kami percaya, Tuhan menolong, Tuhan menopang. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku
tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau penolong kami Tuhan, Kau perlindungan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami. Yesus, Kau penolong dalam hidup kami, perlindungan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, Yesusku. Tiada seperti-Mu, sanggup memulihkan, sanggup memberkati. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Segala perkara dapat ku tanggung, amin, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, Yesus, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Puji Tuhan atas kesetiaannya yang sempurna, tidak pernah meninggalkan kita. Situasi apapun, Dia tetap menyertai kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan Kristen kita mengenal namanya bersaksi. Bahkan setiap orang Kristen itu dipanggil Tuhan untuk bersaksi. Bersaksi adalah bagian dari gaya hidup Kristen yang sehat supaya bisa bertumbuh secara rohani. Cuma seringkali dalam kesaksian kita ketemu orang-orang yang kadang-kadang memanipulasi sebuah cerita supaya kelihatannya sangat hebat atau melebih-lebihkan, sehingga kesannya kesaksian itu seperti cerita yang sifatnya membual gitu. Jadi nggak jadi berkat, jadi batu sandungan. Kisah seperti ini pernah nggak mendengar atau melihat orang yang punya kecenderungan seperti itu? Pernah Pak, orang Kristen ya, dia bersaksi dan luar biasa. Memang efek dari kesaksiannya dia jadi cukup terkenal karena memang yang dia ceritakan itu spekta lah menurut kita gitu. Jadi ternyata berjalannya waktu kita tahu ternyata itu cuman bohong-bohong aja Pak, karena kondisinya dia kembali seperti awal gitu loh Pak. Jadi nggak betul, nggak seperti itu, betul Pak. Jadi dia cerita sebenarnya hebat banget, padahal nggak seperti itu ya. Iya. Ya. Mungkin memang ada orang yang berpikir kalau ceritanya biasa-biasa saja gitu kan kurang laku. Nggak diundang. Ya itu kalau yang ada yang diundang, ada yang enggak juga kan. Tapi sebenarnya orang itu memang ada godaan untuk pengen kelihatan hebat. Banyak orang ingin diterima, diakui orang, makanya mengemas sebuah kisah, termasuk kisah rohani,
supaya kelihatannya hebat sekali, supaya bisa diterima, dipuji, diakui orang lain. Ini sebenarnya orang-orang yang punya problem dengan dirinya, sehingga dia selalu ingin mengemas dirinya yang bukan dirinya yang sesungguhnya, dirinya yang ada di imajinasinya sebenarnya, supaya kelihatannya hebat sekali, orang akhirnya suka menerima, memuji, mengakui dia. Di Alkitab itu ada sebuah kisah orang yang bersaksi, padahal pengalamannya luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Kalau kita baca 2 Korintus pasal 12, itu luar biasa. Rasul Paulus itu mengawalinya dengan catatan, bahkan pengalamannya itu sebenarnya tidak ada faedahnya kalau dia tidak memperlihatkan hidup yang lebih berkualitas. Pengalamannya luar biasa, bahkan begitu luar biasanya sebenarnya kalau dia pakai itu, dia cerita, bersaksi kemana-mana, orang akan sangat kagum dengan dia, luar biasa. Tetapi dia mengendalikan kesaksian itu sedemikian rupa, mengendalikan diri supaya tidak menjadikan pengalaman rohaninya itu justru mengaburkan kebenaran. Sesuatu yang luar biasa. Dia baru cerita bahkan setelah 14 tahun pengalaman itu terjadi. Karena beberapa alasan, karena dia tidak mau kesaksian itu akhirnya hanya fokus pada ceritanya, pada dirinya, tetapi tidak memuliakan Tuhan. Jadi perlu jaga hati ketika bersaksi itu, kira-kira kita sedang cerita fokusnya siapa? Diri kita atau Tuhan? Kita sedang menceritakan kisahnya Tuhan dalam hidup kita, atau kita sedang mengkisahkan diri kita supaya orang kagum dengan kita. Itu kan sebuah jebakan yang kita mesti waspadai nih ketika bersaksi, ya. Lalu mengapa Pak Rasul Paulus menahan diri untuk menceritakan pengalaman rohani yang luar biasa itu Pak? Kita perhatikan beberapa ayat lah ya di 2 Korintus pasal 12 itu ya. Yang pertama, alasan Paulus itu apa? Karena dia tidak mau mempromosikan dirinya. Bersaksi itu bukan mempromosikan diri. Kalau mempromosikan diri berarti kan jual diri. Maksudnya dia expose dirinya supaya orang akhirnya ya tadi Kagum atas dia ya Pak. kagum akan dia. Terkenal. Terkenal, banyak orang yang mengundang, bukan itu tujuannya. Bersaksi kan bukan mempromosikan diri, bersaksi itu mempromosikan Tuhan. Reputasi Tuhan yang kita ceritakan, pekerjaan Tuhan yang kita ceritakan. Rasul Paulus tidak mau terjebak dengan hal itu. Coba kalau kita baca di ayat 1 sampai yang ke-5 coba. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Rasul Paulus tidak berkata, aku punya pengalaman luar biasa ini, dapat penyataan-penyataan Tuhan, dapat penglihatan-penglihatan, dan aku diangkat oleh Tuhan ini ke tingkat 3 dari surga itu. Diangkat Tuhan ke Firdaus. Dia berkata, aku kenal seorang Kristen, karena dia tidak mau mempromosikan diri. Dia tidak mau memfokuskan kisah yang luar biasa cara rohani itu hanya pada dirinya. Dia tidak ungkapkan, walaupun kita tahu itu Rasul Paulus sebenarnya. Rasul Paulus. Kemudian di ayat 6 dengan alasan seperti itu dia menahan untuk tidak cerita secara detail. Sebab kalau cerita semakin detail itu kan membuat orang semakin berminat kan? Ya kan? Di ayat 6, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Menahan diri.
agar dia cerita itu memang kalau diperlukan. Dan itu juga membatasi diri jangan dilebih-lebihkan. Supaya ketika orang dengar ceritaku, mereka lihat hidupku setelah itu. Bagaimana hidupku? Karena kesaksian terbaik adalah kehidupan kita. Kita mungkin punya pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Bahkan seperti Rasul Paulus diangkat ke surga. Tetapi apa artinya kalau hidupnya saat ini jadi batu sandungan? Apa artinya kalau karakternya buruk? Kalau menjadi orang yang begitu mudah berbuat jahat kepada orang lain, menghakimi orang lain. Rasul Paulus menahan diri karena dia tidak ingin nanti yang justru lewat kesaksian ini aku mempromosikan diriku. Dia takut itu, mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika waktunya tiba, dia bercerita setelah 14 tahun, dia cerita, tetapi dalam konteks apa? Karena dia ingin mengajarkan sebuah kebenaran. Itu menjadi bagian untuk menegaskan pentingnya kebenaran itu. Jadi bukan hanya cerita aku begini, enggak. Dia sedang mengajarkan sebuah kebenaran dan kisah hidupnya itu menjadi bagian untuk menegaskan kebenaran itu memang sesuatu yang serius, yang harus ditangkap oleh murid-murid Tuhan, oleh jemaat di masa itu. Ya. Yang kedua, kalau kita perhatikan, Paulus itu jujur dengan kelemahannya. Kadang-kadang kalau orang punya pengalaman rohani yang spektakuler, yang luar biasa, dia coba memanipulasi penampilannya supaya tidak kelihatan dia lemah. Ada godaan. Misalnya, kalau saya berdoa untuk orang sakit, maka banyak sekali orang sakit sembuh. Lalu saya berkata dalam khotbah saya bahwa percaya ada mujizat Tuhan. Saudara-saudara cukup berdoa dalam iman kepada Tuhan Yesus, pasti sembuh. Pasti sembuh. Saudara nggak perlu ke dokter. Kemudian ternyata saya sakit. Saya berdoa nggak sembuh-sembuh. Saya akan manipulasi penampilan saya supaya orang tidak tahu kalau saya sakit. Kalau saya sakit, gimana saya memotivasi orang untuk beriman kamu bisa sembuh? Rasul Paulus nggak seperti itu. Rasul Paulus jujur dengan kelemahannya. Dia punya pengalaman dengan Tuhan luar biasa. Dia melakukan banyak mujizat dalam pelayanannya. Tuhan pakai dia lakukan mujizat karena dia sadar. Makanya di ayat yang ke-7 sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Luar biasa sekali. Orang yang punya pengalaman luar biasa secara rohani, diangkat Tuhan naik ke surga, ke Firdaus. Dia dapat penyataan, dapat penglihatan luar biasa. Pelayanannya merambah kemana-mana. Ada kuasa Tuhan menyertai, ada mujizat Tuhan menyertai. Tetapi dia berkata apa? Kalau mau bermegah, aku bermegah dalam kelemahanku. Karena ketika aku sadar aku punya kelemahan, bahkan ada kelemahan yang aku tidak sanggup untuk atasi. Aku sudah berdoa, Tuhan tidak kabulkan tuh. Karena apa? Karena aku tahu Tuhan sudah mengajar aku. Kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Orang yang menyadari kasih karunia Tuhan cukup baginya, tidak perlu nambah-nambahin, tidak perlu membual dalam kesaksiannya, tidak perlu mengemas dirinya supaya kelihatan hebat lebih dari orang lain. Tidak perlu, berani menjadi dirinya sendiri termasuk dengan kelemahannya. Tetapi sadar bahwa dalam kelemahannya justru menjadi sebuah kesempatan luar biasa. Karena apa? Dalam kelemahan aku tidak meninggikan diri. Dalam kelemahan itu aku akhirnya belajar untuk rendah hati.
belajar untuk bergantung kepada Tuhan, mengharapkan belas kasihan Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, supaya tidak tinggi hati. Saudara-saudara, orang yang lupa tentang kasih karunia dalam kelemahan ini malu untuk terlihat dia tidak sempurna. Kenapa banyak orang coba mengemas kesaksiannya berlebihan? Karena dia pengen kelihatan hebat, kelemahannya tersembunyi dari cerita kehebatannya. Padahal dalam Yesus Kristus siapa kita? Siapa kita ini sehingga Dia menjadikan kita anak-anaknya? Siapa kita ini sehingga Dia menyelamatkan kita, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita? Siapa kita? Orang-orang yang harus dimurkai, harus dibuang oleh Allah. Tetapi kasih karunia-Nya lebih besar daripada kelemahan, keburukan, bahkan dosa-dosa kita. Kalau itu kita sadari, tidak perlu meninggikan diri dengan cerita-cerita yang bohong, cerita-cerita yang membual, cerita-cerita supaya hanya membuat orang kagum. Jujur saja, ini keadaanku. Dalam kelemahan ini aja saya bisa bertahan. Dalam kelemahan ini aja saya masih bisa kerjakan perkara-perkara yang baik. Dalam kelemahan ini saja saya masih bisa dipakai Tuhan ini. Dalam kelemahan ini saja saya masih bisa melayani. Jawabannya hanya satu, itu karena kasih karunia Allah. Amin. Amin. Belajar dari Rasul Paulus, mari kita semua jujur dengan keadaan kita. Puji Tuhan kalau saudara-saudara mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Tetapi bukan berarti saudara harus umbar mempromosikan diri. Tetapi pakai itu di mana perlu untuk menjadi kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan tidak perlu juga malu kalau kita punya kelemahan, punya kekurangan. Itu memperlihatkan kasih karunia Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena dalam kelemahan kami kuasa-Mu menjadi nyata. Dalam kelemahan kami kasih karunia-Mu menyediakan pertolongan, menyediakan keajaiban, menyediakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan ampuni kalau selama ini kami suka meninggikan diri dengan cerita-cerita, dengan kesaksian-kesaksian yang melebih-lebihkan, bahkan mungkin dengan kebohongan. Ampuni juga, mungkin kami bersaksi benar, tetapi motivasinya supaya orang kagum dengan kami, supaya orang sungguh-sungguh akhirnya mengakui kami. Tuhan ampuni ketidakjujuran kami. Ampuni motivasi-motivasi yang tidak benar di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa, kalau kami memakai kisah pekerjaan-Mu, kisah perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami untuk meninggikan diri. Kami sudah mencuri kemuliaan-Mu. Bapa, biarlah firman Tuhan hari ini menjadikan kami kembali menjadi anak-anak-Mu yang bersaksi dengan jujur. Amin. Bersaksi yang fokusnya mempromosikan Engkau. Yes. Membuat banyak orang mengenal Engkau. Amin. Membuat banyak orang terkagum-kagum dengan Engkau. Tuhan kuduskan hati dan mulut kami, supaya melalui kesaksian-kesaksian kami, banyak orang dicelekkan mata rohaninya, melihat kehadiran Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Melalui kesaksian kami, hati orang dijamah oleh Roh Kudus, dan hatinya dibuka untuk Yesus Kristus masuk, hadir dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui kesaksian kami, banyak orang akhirnya memuliakan Tuhan. Amin. Kami mungkin dilupakan orang lain, tetapi biarlah Engkau selalu diingat, dipuji dan dimuliakan banyak orang yang telah mendengar kesaksian kami. Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang selama ini Tuhan sudah lawat, Tuhan sudah jamah, tetapi mereka malu untuk bersaksi.
Tuhan beri mereka keberanian dan hikmat kebijaksanaan, agar mereka menjadikan pengalaman hidupnya itu sebagai berkat bagi orang lain dengan cara yang benar, yang berpusat pada pribadimu yang memang layak dipuji, kenal oleh banyak orang. Tuhan berkati lembaga-lembaga pelayanan misi, penginjilan, dan pelayanan gereja, supaya mereka boleh melengkapi jemaat agar bergerak untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa, agar jemaat-jemaat dilatih, dilengkapi, dan diutus untuk memberitakan Injil dengan cara yang benar, sehingga banyak orang semakin hari semakin mendengar berita Injil. Kami percaya lewat pendengaran mereka, Roh Kudus bisa bekerja sehingga iman mereka timbul. Ada banyak orang yang semakin hari semakin percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang layak untuk mereka sembah. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati para penginjil, hamba-hambamu misionaris di pedalaman, di pelosok-pelosok, di daerah-daerah yang sulit. Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Tuhan terus sertai, Tuhan berikan perlindungan. Tantangan-tantangan yang sulit, pintu-pintu yang tertutup, Tuhan campur tangan di dalamnya. Sehingga selalu ada pintu yang terbuka untuk memberitakan Injil-Mu. Selalu ada pintu-pintu kesempatan di mana nama Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami, agar di negeri ini kebebasan beribadah itu sungguh-sungguh bisa terjamin. Setiap gerakan-gerakan yang coba menghalangi keberbagian agama, keyakinan, kepercayaan, dan bertindak dengan cara-cara yang melanggar hukum, kiranya Tuhan menolong para aparat kepolisian dan orang-orang yang terkait dengan masalah hukum di negeri ini, supaya mereka bisa bekerja bertindak dengan cara yang adil. Setiap orang di Indonesia boleh beribadah dengan aman karena Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pergumulan apapun yang saudara sedang alami, percaya Tuhan sanggup memberimu kelegaan dan pertolongan. Kalau saudara-saudara membutuhkan dukungan doa, jangan segan-segan untuk menghubungi nomor telepon yang tertulis di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kerinduan kami, saudara-saudara semakin dipenuhi, dilimpahi dengan kasih karunia Tuhan, ditolong dan dibebaskan dari semua pergumulan-pergumulan saudara, sehingga saudara boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan itu kepada banyak orang. Saudara-saudara juga ingin menuliskan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Hatiku